Insan pendidikan yang kami cintai, senang sekali kita jumpa lagi dalam acara Ngopi Seksi, ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi. Saya, Indra Karismiaji dari Fox Point Indonesia, akan menjadi pemandu acara untuk diskusi kita kali ini. Sekarang kita kehadiran sahabat saya, Mas Nanang, Mas Ahmad Rizali, dari NU Circle. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Pak Indra. Sehat ya? Alhamdulillah Masih sehat. bisa minum kopi rasa pahit ya? Wah, harus tetap. Senang sekali Mas Anang bisa mampir, kita kita terakhir kita online, ini sekarang kita bisa offline ngobrolnya biar kelihatan lebih hangat ya buat Iya para betul. insan pendidikan. Kita mau lanjutin, Mas. Kemarin kan Baik. pembahasan kita bicara tentang kalau ternyata berhubungan tuh yang namanya bidang ekonomi dengan pembangunan manusia. Jadi kalau kita punya target mau mencapai GDP per kapita yang 6 kali lipat dari sekarang, ya pendidikannya, kesehatannya harus dibenahi. Yes. Nah, problemnya kalau nggak salah beberapa kajian ya, seperti dari RISE dan mungkin beberapa yang lain, kenapa sekian puluh tahun nih bicaranya kan selalu tentang berapa puluh tahun profil pendidikan Indonesia itu nggak kunjung meningkat, malah semakin jeblok kayaknya. Itu disebutkan karena masalah komplasensi. Nah, bisa dijelaskan nggak Mas, komplasensi itu apa sih? Kenapa menjadi masalah dalam dunia pendidikan kita? Komplasensi itu sebetulnya istilah generik. Generik itu begini, yang menganggap semuanya baik-baik saja. Oke. Contoh, sebuah keluarga yang punya anak dianggap baik-baik saja masuk SD, kemudian remaja, dan tiba-tiba SMA, dan terlibat kejahatan narkoba. Kok awalnya kayaknya baik-baik saja anak saya ini. SMP baik-baik saja, SD baik-baik saja, kok ternyata SMA tidak baik-baik saja. Karena itu komplasensi terhadap kegiatan mereka selama ini. Mereka merasa baik-baik saja. Toh dilihat di rumah baik-baik saja gitu. Hmm. Dan kalau kita kaitkan dengan pendidikan, itu seperti itu persis. Hmm. Dan dari sebuah studi yang saya baca oleh Rice juga yang saya sampai sebutkan tadi oleh Lan Prinsep itu mengatakan ternyata di Amerika pun itu terjadi itu komplasensi itu. Oke. Amerika membuat sebuah angka partisipasi murni yang dulunya juga Amerika tahun-tahun 40-an tuh banyak mereka yang nggak masuk SD. Hmm. Bisa sampai 50%, sekarang udah 100%. Hmm. Mereka punya pandangan, ketika mereka masuk SD, semua lulusan SD-nya itu akan bisa menguasai apapun yang disajarkan di SD. Komplasen seperti itu. Ternyata tidak faktanya. Boleh nggak kalau komplasen itu kita analogikan begini, supaya insan pendidikan lebih paham ya. Tiap hari kita makan minum yang manis-manis, gitu, sirup manis, teh manis, pokoknya kue-kue yang manis kan gitu loh. Kita nganggap biasa-biasa aja. Tahu-taunya dicek gula darah, diabetes kan gitu. Itu termasuk komplasen nggak kayak gitu? Yes, Itu itu komplasen kan? lebih clear itu malah. Lebih clear kan? Jadi Lebih supaya clear dan ya. itu yang terjadi dengan dunia pendidikan kita. Persis, persis. Dianggap pembelajaran yang diberikan di kelas itu baik-baik saja. Tetapi ternyata setelah lulus SD kelas 6, ternyata bedanya itu bisa sampai 2 tahun. Ternyata kompetensi mereka itu kelas 4 gitu lulus itu. Bahkan kalau diskusi kita yang lalu kan, anak SMA kita ternyata kemampuannya Lulusan SD. sama dengan SD, lulusan SD kan Yes. begitu. Jadi udah semakin jauh lagi kan. Ya. Gitu. Kenapa Mas bisa terjadi komplasensi di dan ini kan saya rasa bukan hanya pemerintah ya. Masyarakat sendiri juga menganggap semua baik-baik saja. Saya bahkan beberapa hari yang lalu tuh sempat berdebat dalam sebuah WAG, ada orang yang mengatakan dunia pendidikan Indonesia itu baik-baik aja kok. Kan Banyak yang menang olimpiade ini, nah kan olimpiade itu.
yang diterima kerja di perusahaan ini itu, diterima di perguruan tinggi negeri, baik-baik saja kok. Gitu nggak sih ininya? Iya, iya, dan itu terjadi memang. Oke. Dugaan saya ya, karena yang pertama nih pemerintah, karena yang punya punya wewenang itu kan wewenang dan juga power besar di pemerintah. Hmm, Itu lebih sering menonjolkan hal-hal yang sisi-sisi puncaknya. Contoh, oke. sekarang saya nggak tahu udah diturunin itu belum. Di Plaza Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu, saya tidak opus bahwa yang ditampilkan di sana semua yang berprestasi. Oke. Tetapi jika kita menonjolkan semua yang berprestasi itu sama saja seperti yang Mas Indra tadi katakan. Tuh kita juga banyak dapat olimpiade matematik kok, banyak dapat ini. Akhirnya itu yang ditonjol-tonjolkan. Ya. Padahal kalau kita ingin mengungkit sebuah kemajuan sebuah negara, yang dilihat kan tidak hanya yang di ujung-ujung kan, kalau kita kurva normal gitu. Yang di ujung baik, ujung jelek, tidak hanya yang di ujung-ujung diurusin. Tapi yang tengah-tengah ini sebetulnya yang diurus. Karena inilah yang akan menjadi pengungkit ini. Tuh. Kalau tidak, ya akan menjadi, yang tengah-tengah ini akan menjadi follower, yang ini akan menjadi tertinggi, ya udah selesai urusannya. Benar nggak kalau kajian, kalau nggak salah OECD atau Bank Dunia ya, saya lupa pastinya, yang menunjukkan tadi kalau kita bicara kurva distribusinya, Hmm. menunjukkan kalau Indonesia itu makin lama sekolah bukan tambah pinter. Karena begini, kalau nggak salah ya, kita waktu itu mereka membandingkan antara Vietnam, kemudian negara-negara OECD, dan Indonesia dalam kemampuan membaca. Nah, di Vietnam, di negara-negara OECD, kurvanya normal, distribusinya normal. Artinya apa? Yang paling banyak itu yang di tengah-tengah. Artinya nggak pinter banget, nggak bodoh banget, jadi memang lebih banyak yang sedang-sedang saja. Tapi kalau di Indonesia, kurvanya miring begini. Jadi lebih banyak yang kurangnya dibanding yang tengah-tengah kan gitu. Jadi lebih banyak yang kurangnya. Padahal PISA itu kan anak usia 15 tahun, itu udah sekian lama sekolah. Yes. Benar nggak kita bisa Kita simpulkan makin sekolah di Indonesia bukan tambah pinter? Ngelihat dari kurva tadi ya. Jika kita sebagai orang yang berpikir dan juga terdidik dengan baik, kalau kita melihat kurva normal, semuanya itu berawal dari kurva normal. Ada yang Ya. pintar sekali, ada yang juga rendah sekali, ada yang rata-rata. Dan itu manusiawi kondisi Manusiawi, begitu. semuanya begitu Ya. kan, populasi. Ketika dididik, seharusnya pendidikan itu yang biasa-biasa saja ya sama. Ya, tetap normal. Ya, Dan itu yang yang terjadi di hebat, Vietnam tadi kan. yang hebat harusnya geser ke kanan. Betul. Semakin banyak yang Jadinya pinter. begini, semakin banyak yang Yes, semakin pinter. banyak yang pinter. Indonesia betul seperti zaman Mas Indra katakan. Itu geser ke arah yang banyak yang semakin tidak benar, semakin bodoh lah. Kalau Iya, saya katakan yang lain begitu. tetap normal, Yes, kita jadi begini. Padahal yes, harapannya kan jadi begini, yes, yang lebih banyak yes, yang yes. bagusnya. Nah, pada saat Pak Nuh dulu menjadi menteri pertama, itu Pak Anies Baswedan menjadi host di Metro TV, namanya Oke. Nation apa gitu ya. Saya diundang di situ diskusi dengan Pak Nuh. Saya katakan kurva itu, Pak Nuh, kesimpulan saya ini ada yang salah dengan pendidikan ini. Hmm. Saat itu Pak Nuh marah tuh Kaget. sama saya. Marah sama saya. Terus saya bicara data Pak Nuh. Faktanya ada yang salah. Kita 6 tahun ditambah 2 tahun SMP diukur, ternyata skewed ke arah yang banyak yang bodoh gitu kan, skewednya ke arah yang bodoh gitu. Ya. Artinya kan ada yang salah dengan sistem pendidikan ini. Kenapa? Itu yang harus kita cari. Dan itu belum berubah loh Pak. Oh Ketika itu iya. sampai sekarang. Iya. Itu yang diskusi kita kan, komplasensi itu di situ. Dan Yes. kalau nggak salah di kajian dari RISE ini kan disampaikan akibat dari komplasensi ini, program-program pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan di 15 tahun terakhir waktu itu kan, ininya karena itu beberapa tahun lalu kajiannya disebutnya BAUMM kan, business as usual with more money gitu. Artinya yang dilakukan ya itu aja, namanya digonta-ganti, duitnya ditambahin terus kan gitu. Tapi tidak terjadi sebuah perubahan yang fundamental, tidak terjadi suatu gerakan revolusioner yang memang untuk membenahi ini. Benar gak sih?
Benar, bahkan ditambahin lagi paper kemudian dia nyebut judul lagi dan agak lebih kurang ajar lagi mereka kan. Dia katakan lagi doubling for nothing. Double for nothing ya kan. Iya, double for nothing. Karena dia mengacu kepada dengan asumsi yang tadi itu, oh ini kelihatannya nih pendidikan harus ditambah anggarannya nih. Ditambahlah anggaran. Dan papernya itu mengatakan ketika ditambah anggaran itu hanya mengobati satu. Guru-guru tidak cemas lagi dengan kehidupannya, karena cukup. Itu pun nggak semua kan? Nggak semua, Karena artinya sampai umumnya lah. karena sampai sekarang itu masih menjadi problematika kan gitu. Iya, umumnya. Tetapi untuk menyasar mutu malah tidak. Ya. Bahkan malah mundur. Itu paper berikutnya mengatakan begitu. Jadi kata dia, nggak, kalau dia bilang, ya namanya paper kadang-kadang kalau kita terjemahkan secara harafiah ya, nggak ada gunanya lu tambahin. Ya makanya double for nothing kan, Iya, jadi ditambahin 2 kali tapi ya ibaratnya kita makan 1 piring belum kenyang, dikasih 2 piring nggak kenyang juga kan gitu. Karena yang dikasih bukan piring penuh tapi piring kosong kan gitu. Mungkin sekarang kali, nah, double for nothing gua kurangin aja dah. Sekarang kan dikurangi. Iya, kadang-kadang saya juga menyampaikan pemerintah Indonesia itu sudah berhasil untuk meratakan pendidikan. Karena sekarang semuanya jelek kan gitu. Tapi ya kembali kita diskusi ini kan bukan mau mencari siapa yang salah. Tidak. Kita kan mau mencari bagaimana solusinya, dan menurut saya ya kita sebagai rakyat Indonesia semuanya nih, kita nggak cuma bicara pemerintah, harus bangun ya kan dari tidur yang selama puluhan tahun ini terjadi. Kalau ada sesuatu hal yang salah secara fundamental dalam sistem pendidikan kita, itu yang kita menghilangkan komplasensi tadi. Jangan pernah kita berpikir kalau kondisi Indonesia ini baik-baik saja. Semuanya kan terlihat sekarang dengan keluhan banyak orang yang mengatakan nyari pekerjaan tuh susah, pengangguran di mana-mana, cari uang itu susah, hidup di Indonesia susah. Ya, padahal gelarnya panjang-panjang tuh. SPD, MPD, KUD, BUD dijantrengin semua, tetapi kualitasnya tadi untuk membaca saja levelnya masih functionally illiterate, masih buta huruf secara fungsi. Gimana nih Mas membangkitkan semangat kepedulian, ini kan kuncinya kepedulian. Kepedulian masyarakat untuk menyadari kita punya problem yang sangat besar. Yang fundamental tadi, ibaratnya kita udah kelamaan makan yang manis-manis, makan permen, minum sirup segala macam, ya wajar kalau kita kena diabetes kan gitu. Tapi gimana caranya kita sembuh? Ini kan harus sadar dulu. Prof Suyanto, mantan dirjen yang sekarang jadi ketua MBA UNJ itu mengatakan, Mas kalau saya ngelihat gitu, mestinya pemimpin negara itu menyatakan kedaruratan, Mas. Waktu saya di Amerika katanya. Oke. Itu tahun berapa tuh saya lupa nyebut. Tetapi dia katakan itu pernah ada no child life behind. Itu deklarasi presiden itu katanya. Deklarasi presiden dan dinyatakan dalam presidential decree. No child life behind. Gara-gara apa? Gara-gara hanya melihat teams dia itu kok jadi di bawah negara-negara Asia Timur. Kok di bawah negara-negara Eropa, ada masalah nih Amerika nih. Ternyata setelah dicek, benar. Banyak child left behind. Akhirnya dia katakan, negara kita dalam kondisi darurat. No child left behind. Dan seterusnya, zaman presiden berikutnya. Jadi buat saya yang pertama, semestinya ini menjadi kepedulian dan harus dideklarasikan oleh presiden. Kalau kita ingin mutu pendidikan kita baik, sesudah akses pendidikan kita oke, ini kan lumayan oke nih aksesnya nih. Akses sudah cukup baik ya. Dan cukup baik, negara-negara udah mendekati negara maju bahkan hampir sama. 13 tahun kan kita. Hampir sama dengan negara maju, tapi mutunya yang parah sekali. Harus dinyatakan oleh presiden. Nggak bisa kita mencapai target RPJPNN yang saya nyatakan jika mutu tidak kita perbaiki. Saya deklarasikan sekarang ini harus begini. Ya, sepakat.
Yang Jadi, kedua ya harus dipromot. Sosial oke. media, wartawan, jadi sebuah gerakan nasional. Hmm. Dan Atau malah zamannya dibalik dulu, Mas. ap- Kita dorong supaya masyarakat itu terus mendiskusikan ini supaya presiden akhirnya menyatakan ini sangat penting. kelihatannya Karena kelihatannya yang nomor 2 lebih mudah itu. Lebih mudah buat kita yang rakyat nih. iya, kita kan hanya rakyat jelata yang kita ingin bangsa ini cerdas, bangsa ini menjadi lebih sejahtera, kan tujuannya itu. Kita bukan bukan punya tujuan lain ya. Kita Iya, kita diskusi ini memang ingin yang terbaik buat negara ini dan kita yakin banyak hal itu akan terselesaikan kalau warga negaranya terdidik dengan baik. Bukan berarti mereka punya gelar panjang-panjang. Kita ini kan sering bangga dengan ilusi prestasi. Lebih senang ngelihat ijazahnya, mhm, gelarnya dibanding mutunya, betul betul. ya kan? Itu yang terjadi. Itu bagian dari problematika tadi, komplasensi tadi kan. Kita menganggap, oh kalau dia udah doktor berarti udah hebat. Padahal baca aja nggak bisa. Faktanya kan begitu. Itu yang menjadi ke kegelisahan saya, ini mungkin agak satir ya kita mengatakan, kita ini dari dulu itu senang sekali general check up kemana-mana Pak Indra. Pak Rizali, gula darah Anda ini jelek. Maksudnya Pak, iya gula darah Anda ini sekarang sudah di atas 200. Kalau sesaat itu buruk. Saya cari lagi. Ah, nggak percaya saya cari lagi ke Ya, tempat klinik yang lain. Sama yang dikatakan begitu. ya. Sampai 5 klinik, tetap nggak percaya juga. Hmm. Saya belum ke dukun Pak Indra. Belum ke dukun. Tapi lupa karena komplasen tadi, belum mati juga nih. Belum mati juga nih. Datang Iya, lagi saya ke klinik yang ke-6. Masih juga di hasil atas 200 gitu. ya, Tapi nggak juga datang ke dokter untuk minta diobati. pendapat dan minta pengobatan seperti apa. Sepakat. Saya berapa kali ketemu dengan pejabat bidang pendidikan, mulai dari zaman UN, kemudian setelah UN tuh apa yang sebelum AKM kan ada Iya, juga yang aksi, aksi ya kan, inap, INAP ya kan, aksi apa dari INAP terus ke aksi kan, eh, terus habis itu AKM, mm, sekarang ada TKA ah, ya kan. Saya selalu mengatakan ini kenapa sih anak kita diukur terus kan gitu, dites terus kan gitu. Dan mau gimana pun hasilnya nggak akan berubah. tapi kan nggak salah ngukur itu. Loh ngukurnya nggak salah, Tapi tapi kenapa obatilah, kenapa diukur terus kan gitu? Apa terus kalau dengan kita ngukur tadi beda klinik terus hasilnya jadi beda kan? siapa Kan tahu. kan justru malah malah tanda tanya kan begitu. Nah, ini mungkin saran kita, yuk insan pendidikan ada masalah besar dalam dunia pendidikan kita dan risetnya sudah ada, ini terjadi karena kita komplasen. Kita nganggap yang ada di Indonesia itu baik-baik saja. Padahal anak-anak kita, bukan hanya anak-anak kita, karena udah puluhan tahun nih, kita ini termasuk orang yang nggak bisa baca, orang yang nggak bisa matematika, akhirnya kita nggak bisa berpikir logik, ya kan? Kan termasuk di OECD itu datanya bangsa Indonesia termasuk bangsa yang nggak bisa membedakan mana yang opini, mana yang fakta, karena ini. Kuncinya adalah yuk kita bangun, kita diskusikan ke banyak orang, kita sadari kalau kita punya banyak problem dalam dunia pendidikan, dan kita suarakan agar presiden kita, pemerintah kita mengambil langkah nyata untuk memperbaiki, karena memang salah satu tugas pemerintah yang sangat penting adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita jumpa lagi di Ngopi Seksi yang akan datang.